Hai guys, sekarang aku lagi ada di Jingmei Yeshi. Jadi ini night market yang deket tempat tinggal aku sekarang. Dan karena sebentar lagi aku mau balik Indo, aku mau puas-puasin dulu makan makanan street food favorit aku. Yuk kita lihat ada apa aja di sini. Jingmei Yeshi itu sebenarnya nggak terlalu terkenal dan nggak banyak turis yang kesini. Atau mungkin nggak ada ya turis yang kesini. Kebanyakan orang-orang lokal. Karena memang Yeshi-nya itu nggak terlalu besar dan dia pagi-paginya itu pasar, malamnya night market. Jadi masih banyak nih yang jual-jualan sayur, buah, dan rata-rata harganya menurut aku sih lebih murah dibanding night market yang ramai turis ya yang pasti. Di night market ini yang paling ramai itu biasanya 3 toko berderet ini nih guys. Jadi ada tohua atau kembang tahu. Nah, di sebelahnya itu ada Ricao atau kayak Chinese food gitu. Terus di sini ada cao fan sama cao mian atau nasi goreng dan mie goreng. Biasanya kalau Sabtu Minggu itu bakal rame banget banget banget. Tapi karena sekarang itu masih pagi dan hari Rabu, jadi udah mulai ngantri sih guys, tapi masih sedikit orangnya. Jadi pengen es, kita balik deh ke Tohua Tien. Night market gak bakal komplit kalau nggak ada pinball. Aku inget banget waktu kecil itu aku suka main pinball di sini. Jadi night market pertama aku di Taiwan seharusnya di Jingmei Yeshi deh. Masih buka aja ya tokonya. Di sini juga ada chow tofu atau yang Indonya itu tahu bau. Ini makanan favorit mamaku nih. Oke, aku beli deh 1 porsi. Sekarang aku mau beli makanan favorit aku di Taiwan yaitu chunchen atau spring roll. Taiwan punya spring roll itu beda sama di Indo ya. Di Taiwan itu spring rollnya gak digoreng, terus lebih besar dan isinya lebih banyak macem. Next stop kita makan QQ chow atau sweet potato ball. Jadi dia itu adonan ubi yang digoreng, terus tuh diteken biar dia mengembang dan crispy. Lanjut, aku mau makan senjianpao atau pan fried dumpling. Di Indo kayaknya nggak banyak deh dumpling-dumpling yang murah kayak gini. Entah kenapa aku tuh suka banget makanan kayak dumplings, bakpao, mantou. Jadi kita coba yang ini ya, aku ikutan ngantri. Yang terakhir aku beli buah jambu sama buah naga buat dessert nanti. Oke guys, jadi ini makanan yang tadi aku beli banyak banget. Ini fix gak bakal habis hari ini. Aku udah gak sabar banget pengen makannya dari tadi. Lagi aku prepare, aku pengen banget nyomotin makanannya. Kita mulai aja dari spring roll. Ini spring roll itu makanan terfavorit aku di Taiwan. Karena spring roll di Taiwan itu besar dan dia itu nggak digoreng, jadi isinya itu banyak sayur-sayurannya, ada dagingnya, kadang juga dikasih kayak kremes-kremes gitu, jadi ada teksturnya. Dia harus cepetan dimakan karena kalau nggak air dari sayurnya itu bakal merembes ke kulitnya dan aku nggak suka itu. Oke, kita makan aja ya. Padahal sebenarnya ini tuh rasanya nggak gimana-gimana, spesial banget. Tapi aku suka banget karena kalau di night market tuh biasanya susah cari sayur. Dan biasanya itu aku udah jarang makan sayur. Jadi pas ketemu spring roll itu kayak akhirnya makan sayur. Jadi itu isinya ada toge, ada cabbage, terus dia ada tahunya juga, ada kremesnya, ada cilantro, dan kalau dijadiin satu itu enak banget guys. Terus di dalamnya itu dia ditambah peanut yang udah dibukin sama sugar. Jadi itu sedikit manis, tapi ada asin-asin gurihnya gitu juga. Mungkin sedikit kayak burger kalau dikasih peanut butter kali ya. Enak banget. Kita lanjut aja ke makanan yang kedua, yaitu chow tofu.
Chow tofu ini makanan yang super terkenal di Taiwan. Dia itu kalau di-translate ke bahasa Indonesia itu literally namanya itu tahu bau. Dan emang dia itu lumayan bau ya. Pertama kali aku makan chow tofu itu, aku waktu cium baunya itu kayak, aku mau makan lagi. Jadi dulu mama aku suka banget, sampai sekarang dia suka banget chow tofu. Dan waktu aku masih kecil, aku cium baunya ketakutan. Jadi gak berani makan. Tapi udah gede, aku makin bisa nerima baunya, dan sekarang malah ngerasa enak. Makin bau, makin enak. Kita makan ya. Oh ya, yang ini bau banget. Dia itu, di luarnya tuh crispy, dalamnya itu lembut ya, tahunya. Dan dia baunya itu dari fermentasi. Jadi dia tuh direndam 1 atau 2 hari di semacam mixture fermentasi yang biasanya itu dari sayur-sayuran. Jadi dia makin bau, dan kalau makin bau itu memang makin enak. Dia juga kasih sambelnya, bukan sambel, kecap. Kecapnya ini ada garlicnya dan bikin tahunya makin bau. Kita coba ya, masukin ke kecap. Menurut aku memang harus dikasih garlic baru makin enak. Terus kalau panas-panas gitu gorengan, paling enak tuh dikasih kimchi. Jadi ini kimchi Taiwan. Dia itu memang dari cabbage. Jadi ada cabbage sama wortel juga. Dan dia itu enak banget kalau dimakan bareng chow tofu. Jadi dia segar, masih dingin-dingin gitu, sama tahunya yang panas terus gurih. Oh, match from heaven. Yang ini juga kimchinya rasanya beda ya, lebih manis. Jadi kalau misalnya dibandingin kimchi Korea itu lebih asin dan pedas. Kalau dia itu pedasnya sedikit doang. Mungkin kalau buat orang-orang Indo malah nggak pedas sama sekali. Tapi karena aku orangnya nggak bisa makan pedas, menurut aku dia sedikit pedas. Dan asam-asam manis gitu. Aku lebih suka kimchi Taiwan sih dibanding kimchi Korea. Oh, ini ada cabenya nih. Semoga nggak terlalu pedas. Baru aku pengen ngomong cabai Taiwan itu nggak pedas, tapi ternyata sedikit pedas. Dulu aku pernah kerja di satu toko Nyoromian, beef noodle gitu, dan mereka itu fermentasiin kimchi mereka sendiri. Jadi satu bakul itu nggak pernah dicuci, dan kayak bertahun-tahun ditambahin terus airnya, ditambahin terus kayak ramuan fermentasinya gitu, dan kolnya. Jadi seharusnya kalau di Taiwan kalau jualan kimchi ya gitu, setiap hari tambahin air, tambahin kol, tambahin wortel. Toko tahu bau ini, chow tofu ini udah lama banget. Sejak aku pertama kali ke Taiwan, waktu masih TK atau SD gitu, udah ada loh. Dan sampai sekarang masih belum tutup, itu hebat. Karena emang enak sih. Aku suka banget ini. Kecap, bawangnya. Oke, kita langsung aja ke makanan berikutnya, yaitu senjianpao. Jadi senjianpao ini kayak bapao, tapi dia itu di steamnya itu di bawah pot, yang di bawahnya itu dikasih minyak lagi. Jadi dia itu setengah di steam, setengah digoreng juga. Jadi bawahnya itu golden brown kayak gini nih. Jadi ini crispy, di atasnya itu
masih empuk. Dan tadi kita lihat juga kan banyak banget orang yang ngantri buat ini. Jadi kita lihat ya apa ini enak atau enggak. Aku ada beli satu yang rasanya daging, satu lagi rasa cocai. Apa itu cocai? Aku lupa bahasa Indonesia apa. Jadi yang ini daging. Dia wangi banget guys. Dia dalamnya itu dikasih daun bawang juga sama kol. Jadi ada sedikit crunchy dari sayurnya gitu. Enak sih. Dan menurut aku kalau sui cempau bapau itu isinya harus daging babi ya, baru wangi. Karena minyak babi itu bikin daging itu makin juicy dan wangi. Enak. Dan dia dagingnya tuh full loh. Biasanya kan kalau misalnya yang murah-murah gitu, dagingnya tuh dikit. Tapi dia tuh dagingnya bener-bener full sampai... Jadi ini cuma kulitnya tipis. Sisanya tuh daging. Wow, pantesan ngantri. Kita yang kedua, yang rasa cocai. Kita lihat apa bedanya. Ini dalamnya itu semuanya cocai. Sama kaoli cai. Sama kol. Tapi enak juga loh guys. Masih wangi gitu. Menurut aku kayaknya dia kasih minyak babi deh. Biar wangi. Tapi enak. Kayak emang daging jadinya. Gak berasa cuma isinya sayur doang gitu. Enak. Oke, kita ke dessert sekarang. Jadi ini QQ Chow namanya. Atau sweet potato ball. Jadi dia ada warna purple. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan kalau dari kamera ya. Jadi ini sedikit purple-ish gitu. Dan yang ini itu yang biasa warna kuning. Aku suka sweet potato ball ini, QQ Chow ini karena di luarnya itu crispy dan dalamnya itu masih QQ atau chewy. Jadi kalau di Taiwan itu ngomong chewy itu QQ ya. Dan QQ sendiri itu ada banyak artinya sebenarnya. QQ itu artinya satu chewy, dua juga nangis. Jadi kalau kalian ketik QQ itu kelihatannya itu mirip emoticon nangis. Oke, kita lanjut aja. Kita langsung makan QQ Chow-nya. Enak gak? Sebenarnya dalamnya itu kosong ya. Nggak ada apa-apa. Dan emang tradisionalnya itu kayak gini gitu. Jadi di luarnya itu dia tipis dan crunchy. Tapi ada satu bagian gitu di dindingnya itu yang masih tebal dan QQ gitu. Kayak gini. Dan di Taiwan itu, di KFC itu juga ada jualan sweet potato ball QQ Chow ini. Tapi dalamnya itu full. Dan dua sweet potato itu, warna kuning sama ungu itu dijadiin satu, terus langsung digoreng. Dan itu enak banget guys. Aku hampir lupa kalau aku masih ada es. Oke, jadi ini dia esnya. Sedikit berantakan karena aku pakai take out. Tapi, yang penting itu rasanya. Dan aku udah beli 4 macam topping. Jadi yang ini tuh ada taro ball. Semacam boba tapi pakai taro gitu. Ini taro beneran. Terus aku juga beli feng kueh. Aku gak tahu gimana cara ngomong bahasa Taiwannya. Feng kueh. Dan aku udah beli macem-macem rasa boba. Jadi ada warna oranye, ada warna hijau. Aku kurang pasti rasanya apaan, tapi nanti kita bakal cicipin, oke? Oke, kita mulai aja makan satu-satu toppingnya. Yang ini tuh taro ball. Jadi kamera nggak terlalu kelihatan kalau ini warnanya ungu, tapi ini warnanya ungu muda gitu. Kita coba ya. Tambah esnya. Jujur rasa taronya nggak gitu kerasa. Cuma ada tekstur sedikit taro, tapi lebih ke
tekstur boba. Tapi dari boba yang biasa kita lihat itu warna hitam itu beda ya. Kalau boba warna hitam itu lebih kenyal lagi, lebih chewy. Tapi kalau yang ini tuh lebih empuk, sedikit kayak bakso dan boba. Teksturnya itu di tengah-tengah kayak gitu. Kita coba. Yang ini tuh, aku nggak tahu sih ini warnanya cuma putih doang. Boba yang warnanya putih. Kita coba dia rasanya apa. Dulu dia itu dalamnya ada sesuatu. Tapi aku nggak tahu ini rasa apa. Aku nggak tahu ini rasa apa. Oke, coba boba yang warnanya ungu. Bukan, ini bukan ungu, ini red bean. Akhirnya aku tahu deh isinya apa. Red bean paste itu ada dibagi dua. Yang pertama itu yang enak, yang asli red bean. Yang kedua itu red bean yang udah diproses, jadi udah dibeli, tinggal beli langsung jadi. Dan dia itu isinya yang udah jadi itu. Aku kecewa. Kita coba yang rasa oranye. Jadi tuh dia, ini gampang. Ini rasa kopi. Aneh ya warna oranye rasa kopi. Jadi itu, nggak kelihatan sih. Di luarnya itu warna putih tuh. Tapi dalamnya itu ada rasa kopinya. Nah, aku udah cuci tangan. Jadi dia boba yang dalamnya itu udah ada feeling. Ini rasa kopi. Aneh juga rasa kopi. Dan rasa kopinya itu kayak kopi instan yang murahan. Bukan kayak kopi beneran. Aku nggak suka. Jadi kita cobain yang Fen Kuo ini ya. Fen Kuo ini itu kalau nggak salah dia itu terbuat dari tapioca starch juga. Tapi dia itu dikasih Chinese medicine powder gitu. Jadi warnanya itu kuning-kuning. Kita coba ya. Dia kenyal banget. Dia kenyal banget. Kalau jelly kan kalau digigit itu langsung pecah. Puding juga. Kalau dia tuh kayak boba, tapi versi lebih lembutnya, lebih cair gitu. Dan rasanya sini sebenarnya nggak ada banyak rasa ya. Dia cuma lebih ke tekstur kenyal gitu. Menarik. Oke, sekarang kita makan taronya ya. Ini mungkin topping terfavorit aku. Sebenarnya dia cuma taro, tapi dia yang rasanya paling berasa. Jadi yang lain tuh menurut aku tuh lebih kayak tekstur. Tapi kalau ini rasa taro, karena dia taro beneran. Dan dia itu udah dimasak sampai empuk. Jadi meskipun dia dingin itu masih empuk dan enak. Yang terakhir kita ada buah. Sebenarnya aku beli buah karena memang aku dari rumah udah kebiasaan setiap hari makan buah gitu. Dan buah-buah Taiwan itu enak banget ya. Dia itu lebih manis dibanding buah-buah lain biasanya. Karena dia itu sebenarnya udah di-modified. Jadi itu sebenarnya GMO tapi masih aman buat dimakan ya. Sekarang itu lagi musim jambu. Jadi jambu-jambu di pasar itu biasanya lagi murah ya. Jambu air. Enak. Dulu itu waktu di university aku, di depan dorm aku itu ada pohon jambu. Jadi banyak banget jambunya jatuh-jatuh kayak kalau lagi musim-musim kayak gini ya. Tapi sayangnya jambunya itu nggak enak. Jadi masih kecil-kecil gitu karena nggak diurusin. Kecil-kecil terus jatuh banyak banget. Sampai banyak burung yang makanin gitu. Kita makan buah naga. Buah naga Taiwan juga gede-gede dan manis-manis. Yang ini nggak terlalu manis sih. Biasa aja. Lumayan kecewa. Oke guys, jadi itu makanan favorit aku yang bisa ditemuin di night market. Sebenarnya ada yang lain ya, kayak jipai atau aku nggak tahu bahasa Indonesia apa.
Nanti aku harus cari ya. Jipai itu aku tahu di Fongja Yes itu ada satu yang enak banget. Jadi dia itu digoreng dulu, terus dikasih bumbu-bumbunya, baru dibakar. Dan itu enak banget. Oke, itu aja ya buat video kali ini. Aku pengen selesaiin makan yang lainnya dengan tenang. Jadi, see you in the next video and bye!